Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis komparatif, analisis tren, analisis common size, dan DuPont analisis. Mata kuliah hari ini melanjutkan ataupun berhubungan dengan materi kita pada pertemuan pertama tentang analisis rasio seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio market value. Kita lihat yang pertama ada analisis komparatif. Rasio keuangan ini untuk menghitung perbandingan antara suatu laporan keuangan antara perusahaan A dengan rata-rata industri. Rasio keuangan yang dihitung dari laporan keuangan perusahaan pada 1 tahun saja tidak akan memberikan informasi yang memadai. Untuk memperoleh informasi yang lebih banyak, kita dapat membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan industri. Nah, untuk melakukan analisis komparatif, kita harus mencari data laporan keuangan industri. Pertanyaannya, industri yang bagaimana gitu? Nah, di sini industri yang dimaksud adalah himpunan dari perusahaan-perusahaan yang sejenis. Kita ambil contoh misalnya PT Gudang Garam yang bergerak dalam bidang rokok, itu dapat dibandingkan atau dapat membandingkan dirinya dengan kinerja keuangan perusahaan rokok lainnya yang ada di Indonesia. Jadi dalam istilahnya kita harus memperbandingkan apple to apple. Jadi kita dapat memperbandingkannya untuk hal yang sejenis, ya. Data industri yang digunakan dalam analisis komparatif adalah rata-rata rasio keuangan dari seluruh perusahaan yang ada pada industri tersebut. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dan dibandingkan dengan rasio keuangan industri, kita dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan saat ini. Kita ambil contoh misalnya, rata-rata rasio profitabilitas ROA atau return on asset industri adalah 30%. Sedangkan rasio return on asset perusahaan kita adalah 10%. Maka dengan melihat data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan perusahaan kita untuk menghasilkan laba jauh di bawah kompetitor. Jadi itulah gunanya daripada analisis komparatif. Namun beberapa buku seperti dalam buku Munawir ataupun dalam buku Kashmir, mereka membuat analisis komparatif menjadi 2 bagian. Ada analisis komparatif horizontal dan ada analisis komparatif vertikal. Di mana yang dimaksud dengan analisis komparatif horizontal adalah data-data dalam laporan keuangan ataupun laporan laba rugi diperbandingkan dengan antara tahun A dengan tahun B. Kemudian analisis komparatif vertikal itu memperbandingkan data-data ataupun item ataupun pos-pos yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi diperbandingkan antara satu pos dengan pos yang lainnya, memperbandingkan antara satu item dengan item yang lainnya. Namun dapat dikatakan jika kita memperbandingkan antara satu item dengan item yang lainnya di tahun yang sama dalam satu laporan keuangan ataupun neraca, ini lebih detail akan dibahas dalam analisis common size. Sedangkan analisis komparatif horizontal memperbandingkan antara tahun dengan tahun yang lainnya, ini akan dibahas dengan analisis tren. Oke, sekarang kita masuk ke dalam analisis tren. Apa itu analisis tren? Tren analisis adalah
pendekatan yang menggunakan perbandingan rasio keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, dia memperbandingkan antara satu waktu dengan waktu lainnya. Misalnya waktu tersebut dari antara tahun A ke tahun B, ataupun dapat periode-periode yang lain. Jadi jika tren membaik, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan relatif baik, dan begitu pun sebaliknya. Kita misalkan current ratio perusahaan meningkat dari tahun ke tahun, maka dapat kita simpulkan bahwa kondisi likuiditas perusahaan relatif baik. Apa manfaat dari analisis tren? Analisis tren dan analisis komparatif dapat digunakan bersamaan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan, sehingga gabungan antara kedua pendekatan ini memberikan informasi yang lebih luas. Di antaranya, pertama, tren rasio keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi dengan menggabungkan dua pendekatan ini, kita dapat mengetahui tren rasio keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Yang kedua, tren rasio keuangan industri dari waktu ke waktu. Yang ketiga, memberikan informasi apakah rasio keuangan perusahaan kita pada waktu tertentu berada di atas, sama dengan, atau bahkan di bawah rasio keuangan industri. Jadi informasi ini sangat bermanfaat bagi kita perusahaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan hal-hal yang akan dilakukan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Kita lihat contohnya. Di sini ada gambar pertama yang menunjukkan probabilitas perusahaan X dibandingkan dengan rata-rata industri. Pada sumbu vertikal kita melihat ada itu return on equity, sedangkan pada sumbu horizontal di situ ada tahun, dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Jika kita perhatikan gambar satu seperti pada slide berikut ini, nah kita lihat di sini profitabilitas perusahaan X masih berada di bawah profitabilitas industri. Namun kalau kita melihat trennya, di sini profitabilitasnya masih bagus karena terus meningkat hingga mendekati tren rata-rata industri. Artinya apa? Jika kita mengambil suatu keputusan investasi atas perusahaan tersebut, kita dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk masuk berinvestasi di perusahaan tersebut dengan melihat tren tersebut. Jadi kita tidak mengambil suatu keputusan investasi seperti membeli kucing dalam karung. Artinya tidak ada gambling di sini. Kita melihat berdasarkan data-data yang ada. Kalau kita perbandingkan dengan gambar kedua ini, tren dari PTY pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu masih berada di atas tren rata-rata industri. Namun kalau kita lihat lebih lanjut, kondisi perusahaan ini kurang baik. Kenapa? Karena trennya semakin menurun atau downtrend. Dan sampai pada tahun kelima itu berada di bawah rata-rata industri. Artinya jika kita mengambil suatu keputusan investasi pada perusahaan ini, jika kita masuk pada tahun ketiga yang kita tidak melihat trennya, hanya melihat data tunggal saja, kita lihat pada tahun ketiga perusahaan Y masih berada di atas rata-rata profitabilitas industri. Kalau kita masuk saat itu, di tahun berikutnya kita akan mengalami suatu keputusan investasi yang salah. Kenapa? Karena tren dari perusahaan tersebut semakin tahun semakin menurun. Jadi manfaat daripada tren analisis ini,
kita dapat melihat kemana arah perusahaan ini ke depannya. Ambil contoh, kalau tadi kita memperbandingkan antara rasio-rasio yang ada dalam perusahaan terhadap rasio-rasio industri, nah di contoh berikutnya kita juga dapat memperbandingkan atau dapat melihat tren daripada pos-pos ataupun item-item yang ada pada laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca. Kita dapat melihat bagaimana tren kas, bagaimana tren piutang, dan semua pos-pos yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Dalam membuat tren, kita harus dapat menentukan suatu tahun yang akan dijadikan tahun dasarnya. Pertanyaannya, apakah tahun dasar selalu digunakan pada tahun awal? Belum tentu. Kenapa? Karena yang sebaiknya digunakan sebagai tahun dasar adalah tahun di mana kondisi tersebut dinyatakan sebagai kondisi yang paling normal. Jadi dia dapat digunakan sebagai pembanding untuk tahun-tahun berikutnya. Ini contoh kedua, kita lihat tren dari laporan laba rugi. Bagaimana tren penjualannya, bagaimana tren labanya, dan semua bebannya dapat kita lihat di dalam tren yang ada pada pos-pos laporan laba rugi. Kita lanjutkan ke dalam analisis common size. Teknik analisis komparatif dan analisis tren tidak dapat membandingkan atau tidak dapat memperoleh gambaran tentang perubahan dalam masing-masing pos dari tahun ke tahun dalam hubungannya dengan total aset dan total penjualan. Hal semacam ini akan benar-benar dirasakan jika akan membandingkan proporsi suatu pos dari suatu perusahaan tanpa ada dasar umum sebagai dasar pembanding, apabila dihubungkan dengan data absolut. Contohnya seperti ini. Uang kas telah mengalami kenaikan dari 2 juta menjadi 3 juta. Kalau kita hanya melihat data tunggal seperti ini, artinya uang kas mengalami kenaikan sebesar 50%. Namun, apakah kenaikan ini benar-benar besar atau berarti? Hal ini tidak dapat diketahui tanpa melihat proporsi uang kas tersebut terhadap total asetnya. Pada analisis common size, seluruh item atau pos-pos pada laporan laba rugi dibandingkan dengan penjualan, dan seluruh item atau pos pada neraca dibandingkan dengan total aset. Analisis common size juga dapat dibandingkan dengan rasio industri maupun dibandingkan dari tahun ke tahun. Artinya gini, kalau kita melihat analisis common size, kas mengalami kenaikan. Kalau kita hanya melihat persentasenya saja, mungkin akan terlihat besar. Berarti kas mengalami kenaikan yang cukup besar. Namun, kalau kita melihat kembali data absolutnya atau angka realnya, ini belum tentu. Apalagi kalau kita perbandingkan dengan proporsinya terhadap total asetnya. Jadi dalam analisis common size ini kita harus melihatnya secara keseluruhan. Contoh analisis common size dari laporan posisi keuangan atau neraca dapat kita lihat di sini. Nah, di sini total aset menunjukkan pada nilai indeks 100%. Jadi total asetlah sebagai pembandingnya. Kemudian ada juga contoh di sini common size dari laporan laba rugi. Yang terakhir kita melihat analisis DuPont. DuPont System ini mulai diperkenankan oleh DuPont Company sekitar tahun 1919. Ini digunakan sebagai suatu pendekatan khusus untuk analisis rasio agar dapat mengevaluasi efektivitas perusahaan tersebut. Analisis DuPont memperlihatkan bagaimana hutang, perputaran aset, dan profit margin dikombinasikan untuk menentukan atau untuk melihat return on equity. DuPont System
memecah return on equity dan return on asset menjadi berbagai rasio lainnya. Hal ini sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Kalau kita lihat di sini ada namanya DuPont chart. Bagaimana return on equity itu dipecah kembali menjadi bagian return on asset dan asset per equity. Nah, kalau kita melihat, kalau hanya sekedar melihat net profit margin maupun turnover, total asset turnover, itu tidak dapat memberikan pengukuran yang memadai atas efektivitas keseluruhan perusahaan. Net profit margin tidak memperhitungkan penggunaan aset, sedangkan rasio total asset turnover tidak memperhitungkan profitabilitas dalam penjualan. Return on asset atau daya untuk menghasilkan laba yang disebut juga dengan earning power mengatasi kelemahan tersebut. Peningkatan return on asset terjadi jika total asset turnover meningkat, net profit margin meningkat, ataupun keduanya meningkat, itu akan meningkatkan return on asset. Dua perusahaan dengan NPM dan TAT yang berbeda dapat memiliki daya ungkit yang sama. Nah, di sini kalau kita lihat dari DuPont chart, untuk melihat profit margin, kita bisa membagikan net income dengan salesnya. Nah, kalau kita lihat ini, kita hanya melihat besaran net income dengan sales tanpa memperhitungkan perputaran asetnya atau total asset turnover. Jadi DuPont chart ini mengkombinasikan seluruh rasio-rasio ini untuk menghasilkan rasio return on asset. Jadi kalau kita lihat keterangannya, bagian atas dari grafik menentukan profit margin pada penjualan, berbagai biaya didaftar dan membentuk total cost. Jika penjualan dikurangi total cost, maka akan menghasilkan net income. Jika net income dibagi dengan sales atau penjualan, maka akan diperoleh profit margin. Sedangkan bagian bawah dari grafik itu mendaftar berbagai aset yang jika dijumlahkan akan diperoleh total aset. Ini terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Sedangkan jika penjualan dibagi dengan total aset, maka akan diperoleh total aset turnover. Bila profit margin dikali dengan total aset turnover akan menghasilkan return on asset. Nah, persamaan inilah yang dikenal dengan DuPont equation. Kalau kita lihat rumusnya, return on asset sama dengan profit margin dikalikan dengan total asset turnover. Nah, bila return on asset dikalikan dengan rasio total asset equity atau equity multiplier, ini akan menghasilkan return on equity atau ROE. Di mana rumusnya ROE sama dengan net income dibagi dengan total aset dikali dengan total aset per common equity, atau return on equity dapat juga dicari dengan cara net profit margin dikali total asset turnover dikali dengan equity multiplier, di mana NPM di sini memperlihatkan pengawasan pada biaya, sedangkan total asset turnover memperlihatkan efektivitas daripada penggunaan aset. Dan yang terakhir, equity multiplier itu memperlihatkan efektivitas penggunaan utang. Jadi DuPont chart ini atau DuPont system ini mengkombinasikan rasio-rasio tersebut untuk melihat return on equity-nya. Nah, demikianlah pemaparan dari saya pada hari ini. Untuk lebih memahami teori yang telah diberikan, saya akan memberikan latihan seperti terlihat pada tabel berikut ini. Dari data-data di atas, bisa kita menggunakan analisis common size
dan analisis tren, lakukanlah evaluasi berbagai tren kondisi keuangan dan kinerja keuangan tersebut. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.